Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, dengan Kali ini komik kita baru. akan membahas ini kayaknya stok untuk review komik lokal di Ruang Ngobrol Bertambah cukup signifikan lah. akan aman sampai Komik Parah 4. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu MVP di Komik Parah, yaitu World Without Sleep. Ya. Ini sebenarnya ini salah satu komik yang masuk rekomendasi kami untuk direview dulu Sebelum Komik Parah 3 kemarin. Cuman pembuatannya mepet. Betul. Bukan pembuatan, cetakannya mepet, jadi nggak sempat dikirim ke kita. Makanya ini alhamdulillah udah berhenti tuh molnya. Makanya ini pas kita dapet dan kemudian kita ngobrol di depan sama Mas Ferdian sama Dedi. Nah, kami senang banget sih, dan memang cocok lah sebagai salah satu MVP di Komik Parah yang dalam satu hari 90 pieces terjual loh, Mas. Iya, total 120. 120 pieces habis. Betul. Bahkan sampel-sampelnya juga ada yang mau beli. Luar biasa. Oke. Luar biasa emang. Tapi keren sih. Ini produk cerita atau komik yang pantas Ya. untuk punya impact kayak gitu di Komik Parah 3. Secara gambar juga udah Dedi tidak usah diragukan lagi, kata Dedi, komikus without sleep gitu pas mengerjakan ini. Tapi secara visual goresannya Deddy Kurniawan emang menurutku dari semua yang aku baca setidaknya yang nyampe ke aku tuh peak-nya ini. Menurutku. Kalau aku Sinawang sih teman. Ya kalau kayak mungkin kalau Sinawang kan aku nggak dapat seremnya ya. Jadi aku nggak. Tapi kalau ini oke sih, oke banget gitu. Bahkan lebih dari Garuda Raya kalau ini gitu. Apa ya, main ekspresi, main apa namanya angle-nya itu bagus banget emang. Dan kita nggak akan cerita apa yang dibaliknya, yang jelas komik ini bagaimana mengimajinasikan zombie dengan cara yang berbeda. Makanya pas di talk show aku ngomong zombie, terus dari sama Mas Ferdian kan bukan zombie, iya, tapi supaya orang paham. Paling gampangnya adalah kayak gitu. Zombie outbreak, tapi bukan juga. Oh, tapi teman-teman kalau mau ngobrol nonton obrolan kita di panggung, cek aja di live-nya Ruang Ngobrol. Klik digeser ke live. Nanti ada. Itu dicek aja, situ menarik yang D2 ya. Betul. Nah, sebenarnya kerangka ceritanya bukan cukup sederhana ya. Cukup simple. Gimana kalau terjadi zombie outbreak tapi dengan penyakit yang berbeda. Ini agak mengingatkan pada corona kan. Iya. Tapi penyakitnya berbeda. Penyakitnya adalah nyerang syaraf, nggak bisa tidur. Ya, jadi, gampangannya kalau selama ini kita tahu beberapa orang atau mungkin cukup banyak orang tapi dibandingkan yang tidak, insomnia tuh menyerang cukup banyak orang tapi banyak yang enggak gitu. Nama penyakitnya adalah Raphidia Fatal Insomnia, RFI. Terus kemudian para terjangkitnya itu juga ada sebutannya, sleeper kalau salah ya. Apa ya? Aduh, aku juga lupa. Nah, tapi seperti halnya COVID-19 yang mana ada variannya gitu. Nah, kalau COVID tuh semakin bervariasi secara medis, beritanya tersebar pada masa pandemi ya. Itu kemampuan sleepless. Kalau COVID itu kan makin variannya makin macam-macam, makin nggak berbahaya ya. Nah, ini kebalikannya. Jadi kalau salah satu dari kami kena, bisa jadi salah satu dari aku atau dari sini 10 hari ke depan tuh makin beringas. Efeknya gitu. Karena ini literally bagaimana menerjemahkan efek insomnia menjadi penyakit, menjadi outbreak, menjadi pandemi. Bagaimana kalau kamu paranoid dan lain sebagainya, lalu ekstrim yang akan dilakukan oleh orang yang sedang insomnia itu apa aja, itu tergambarkan dengan sangat seram. Bahwa orang lagi insomnia, orang lagi nggak bisa tidur, nggak bisa mikir, dia bisa melakukan hal-hal ekstrim pada komik ini terutama, yang mana terlihat seperti zombie malahan jadinya. Nah,
ada dua hal yang buatku pribadi itu, satu bukan pengalaman nyata ya, tapi di SMA dulu guruku pernah bilang batas kemampuan manusia nggak tidur 24 jam tuh bukan 24 jam, nggak tidur tuh sebenarnya maksimal 3 kali 24 jam. Di atas itu gila. Karena emang harus istirahat. Metabolisme organ tubuh, terutama otak tuh memang harus istirahat. Di luar itu memang kemudian ada halusinasi, ada apa segala macam. Nah, itu kan tergambar di sini. Yang kemudian yang kedua adalah menurutku ini tuh lebih berbahaya dari zombie. Kalau zombie kita tahu bahwa yang nyerang kita itu udah mati. Cuman fisiknya masih bergerak. Nah, kalau ini orangnya tuh masih hidup. Cuman nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ditenangin. Dilema moralnya jauh lebih horor. Ada adegan stake humanity-nya tuh jauh lebih horor. Ada adegan yang apa ya? Di kamar itu. Ya, yang di kamar itu yang gimana caranya kamu bisa makanya gini, gimana ya? Stresnya adalah ketika kamu bunuh yang para terjangkit, bisa jadi itu kamu jadi terjangkit karena kamu stres bunuh orang hidup. Kalau kita bunuh zombie itu kan kita no hold barrel ya. Iya. Tapi ini tuh para zombie RFI ini, para sleepless ini udah bunuhin orang, udah orang, terus kita yang membunuh dia untuk membela diri. Bisa jadi ikut terjangkit karena kitanya jadi stres karena merasakan kita bunuh manusia gitu. Itu yang aku gak kebayang akan diarahkan kemana. Iya. Nah, karena kalau zombie itu kan arahnya jelas ya, survival kan. Kalau ini arahnya mau ngapain nih? Karena penyakit ini RFI ini sebenarnya udah ada sejak mungkin 2-3 tahun sebelum kejadian ini. Sebenarnya udah ada dan orang tuh hidup biasa aja, hidup kayak ini sleepless ya nih. Oh, kadang dulunya ada yang di karantina tapi makin kacau gitu-gitu tuh. Pernah si yang jilbaban itu kan temennya bilang kan bahwa di karantina itu nggak serta-merta menyelesaikan gitu. Nah, tapi kemudian pada saat momen komik ini kita buka halaman pertamanya, itu tuh kondisinya udah eskalasi keadaan sleepless-nya tuh udah jauh dari yang 2 tahun lalu gitu, dan mereka juga kaget bahwa sleepless tuh bisa kayak gini ternyata gitu. Nah, ini yang di sini tuh benar-benar awal, makanya namanya pandemonium kan gitu. Jadi awal outbreak yang luar biasa. Ngomongin kerangka cerita, ini tuh volume 1 yang boros sekali ya, karena kita udah dipantik langsung, misterinya juga tidak terjawab. Jadi pasti mungkin akan ada jawaban-jawaban kenapa 2 tahun lalu tuh aman-aman aja, kenapa sekarang tiba-tiba outbreak. Itu kan kemudian yang harus di-tackle oleh komikusnya kan. Betul. Baik Mas Ferdian maupun Dedi. Meskipun begitu, ya seperti halnya film tentang outbreak lainnya, bahwa kalau nantinya berjalannya adalah kayak itu tidak tersentuh, ya mungkin kita akan menikmati bagaimana mereka siapa nih yang akan hidup, siapa nih yang akan kayak gitu sih. Dan ini oke banget lah pokoknya. Dan udah dijanjikan kalau akan lanjut ya, pasti lanjut. Soalnya mereka semangat banget sih sepertinya, karena penerimaannya juga oke banget. Selain produknya juga oke, dan jangan lupa ini bisa dibeli di Kuratoro ya. Yes. Untuk PO ya? Enggak, ini kita ready, nanti PO akan ada obrolan selanjutnya. Tapi kita ready di Kuratoro, harganya 90.000. Cepetan aja karena produknya juga enggak sebanyak aku tuh beli 10 ya untuk Kuratoro ya. Cuman udah tinggal 5 ya. Tinggal 4 malah. Ini memang bagus banget. Secara produk ini bagus. Dan nggak salah bahwa kami itu memilih World Without Sleep untuk komik baru launching terpilih di Komipara 3, yang sayangnya emang nggak sempet, komiknya nggak sempet selesai di masa itu gitu. Nah, oke, itu aja sih ya soal World Without Sleep volume 1. Chapter 1. Mungkin kekurangannya adalah ini pakai bahasa Inggris. Mungkin kalau dibilang kekurangan ya. Kalau aku sama Mas Bagas kan lebih prefer bahasa Indonesia sebenarnya. Cuman a good product is good. Betul. Dan aku mau, kalau Mas Ferdian dan Dedi nonton ini ya, mungkin pesan aku akan mengucapkan selamat tidak tidur lagi karena ngerjakan yang kedua. Benar. Sampai ketemu. Bye.